Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marisa. Saya dari kelas 11 IPS 4. Saya akan mengisi materi yaitu tentang peran pemuda dalam perubahan dan mengisi pembangunan Indonesia yang dilandasi oleh pelajaran sejarah minat. Saya bersekolah di SMAN 111 Jakarta Utara yang berada di Jalan Bandungan Utara Raya nomor 80 RT 9 RW 16 Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sumpah Pemuda, peran pemuda dalam perubahan dan mengisi pembangunan Indonesia. Tahun ini, 28 Oktober 2013, bangsa Indonesia kembali memperingati Sumpah Pemuda 85 tahun yang lalu. Setiap kita memperingati hari yang amat bersejarah bangsa Indonesia, persamaan dan pikiran kita tertuju kepada para pemuda Indonesia yang sangat hebat, gagah berani, dan visioner karena mampu menemukan visi Indonesia modern yang sampai kini tetap relevan dan aktual. Sumpah Pemuda itu diucapkan versi ejaan yang disempurnakan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda yang diucapkan dalam Kongres Pemuda Indonesia merupakan bukti otentik bahwa tanggal 28 Oktober 1928 bangsa Indonesia dilahirkan, yang sudah selayaknya segenap rakyat Indonesia memperingati momentum 28 Oktober sebagai hari lahirnya bangsa Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda dicantumkan, tidak serta-merta Indonesia bisa merdeka, memerlukan waktu 17 tahun berjuang. Baru bisa diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia lahir 85 tahun, sumpah setiap para pemuda Indonesia telah menjadi kenyataan, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Akan tetapi, yang belum terwujud ialah tujuan Indonesia lahir dan merdeka yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia jika dilihat dari aspek penjajahan politik seperti di masa lalu. Harus diakui, bangsa Indonesia sudah bisa melindungi dirinya dari penjajahan politik bangsa lain. Akan tetapi, jika dilihat dari aspek ekonomi, maka harus diakui bahwa bangsa Indonesia belum merdeka, masih dijajah oleh bangsa lain. Kekayaan alam Indonesia yang luar biasa belum dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Minyak dan gas atau migas sebagai contohnya. Seluruh huluannya dikuasai pihak asing, sehingga mendorong beberapa pemuda dan profesional Indonesia mengegas petisi kedaulatan untuk mengembalikan kekayaan alam Indonesia kepada rakyat Indonesia untuk mengembalikan kekayaan alam Indonesia kepada rakyat Indonesia untuk dikelola sesuai pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipengaruhi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saya pikir hal tersebut harus menjadi perjuangan kaum muda Indonesia sekarang dan di masa depan untuk mewujudkan tujuan Indonesia lahir dan merdeka yang belum terwujud, yaitu mewujudkan kemerdekaan di bidang ekonomi. Selain masyuri kemerdekaan di bidang politik yang telah diwujudkan pada 17 Agustus 1945 dengan memelihara, menjaga, dan merawat kemerdekaan yang diproklamasikan itu, kemerdekaan di bidang ekonomi yang harus diakui masih perlu diperjuangkan dengan mengarahkan pikiran, tenaga, harta, dan jika perlu dengan jiwa mengusir penjajah di bidang ekonomi. Karena suku tidak suka dan tidak mau kekayaan alam Indonesia yang masih dikuasai pihak asing harus direbut dan dikembalikan kepada bangsa Indonesia untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun peran pemuda dalam perubahan,
Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, peristiwa 1966 yang mencetuskan Tritura, tiga turutan rakyat, dan akhirnya berhasil melengsarkan Presiden Soekarno dari tahta kekuasaan. Peristiwa Mat Lari 15 Januari 1974, peristiwa demo mahasiswa 1977 sampai 1978 yang menurut MPR melakukan sidang istimewa untuk mengadili Presiden Soeharto yang berakhir dengan penahanan seluruh pimpinan Dewan Mahasiswa, Senat Mahasiswa, dan pembubaran Dewan Mahasiswa, Senat Mahasiswa, dan peristiwa demo mahasiswa 1997 sampai 1998 yang menuntut pengunduran Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang akhirnya Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 dan mengakhiri kekuasaan rezim Orde Baru dan lahir Orde Reformasi. Semua peristiwa demi peristiwa dan sejarah Indonesia dan bahkan dalam sejarah umat manusia dilakukan oleh para pemuda. Hampir tidak ada perubahan di Indonesia dan seluruh dunia yang dilakukan oleh orang-orang tua. Semua perubahan dilakukan oleh kaum muda. Inilah yang disebut peran pemuda dalam perubahan yang harus terus dilakukan, tetapi akulturasinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan sosial, politik, ekonomi, kepentingan bangsa dan negara. Perubahan mendasar yang harus dilakukan pemuda Indonesia ialah mengakhiri penjajahan ekonomi melalui penguasaan sumber daya alam Indonesia yang segera diakhiri. Peran dalam pembangunan. Kaum muda Indonesia harus berperan. Pertama, mempersiapkan diri dengan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan, ketahanan pribadi dengan akhlak mulia sehingga mampu bersaing di antara sama anak bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia, seperti pada masa pemberlakuan masyarakat ASEAN 2015, di mana setiap warga negara dan Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain-lain bebas masuk setiap negara di ASEAN untuk bekerja dan bisnis. Kedua, mempersiapkan masyarakat Indonesia untuk sadar bahwa persaingan hidup tidak bisa diletakkan dan harus siap menghadapinya. Ketiga, pemuda Indonesia harus bersama menyadarkan masyarakat pentingnya membangun kedisiplinan dalam seluruh aspek kehidupan. Disiplin hidup kunci untuk meraih kemajuan. Ini harus dimulai dari rumah tangga, dilanjutkan di sekolah, dan di lingkungan pergaulan. Yang keempat, menggunakan seluruh media yang tersedia, termasuk media sosial untuk membangun nasionalisme Indonesia. Mencintai Indonesia harus terus didorong dan dalam upaya memperkuat bangsa Indonesia. Yang kelima, membangun kebersamaan, persatuan, dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia, terutama di kalangan pemuda Indonesia, karena bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh. Adapun kesimpulan, yaitu peringatan Sumpah Pemuda 2013 harus dijadikan pertama harus menjadi momentum untuk menyadarkan bangsa Indonesia bahwa tentang yang dihadapi semakin besar. Oleh karena itu, pemuda Indonesia harus terus memupuk rasa persatuan dan kesatuan di kalangan pemuda dan seluruh bangsa Indonesia. Kedua, penjajahan ekonomi terhadap sumber daya alam Indonesia harus segera diakhiri. Oleh karena itu, petisi kedaulatan yang digagas kaum muda Indonesia harus didukung dan ikut bersama merealisasikan sebagai langkah strategi untuk membangun kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, pemuda Indonesia harus semakin meningkatkan kemampuan diri dalam bidang ilmu pengetahuan dan memperkuat ketahanan pribadi dengan akhlak mulia dan raka mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di seluruh strata kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang peran pemuda dalam perubahan dan mengisi pembangunan Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau penjelasan saya. Sekian, terima kasih.